Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari serta anak-anak kami yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Furqan yang mulia ini, dan dirahmati Allah. Dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian meningkat keimanan dan ketakwaannya. Dan khususnya pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid. Salat dan salam mari kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap syafaatnya dan kemudian kita dapat bertemu dengan beliau kelak di tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, masih lanjutan dari kajian kita tentang Kitabul Ghusli, ya. Kitab tentang persoalan mandi dan hal-hal yang terkait dengannya. Di pagi hari ini kita masuk ke Al-Babut Tsani, ya, bab kedua. Ini tentang fi ma'rifati nawaqidi hadhihi at-taharah. Tentang apa-apa saja yang membatalkan posisi kita dalam keadaan suci, ya, suci setelah mandi. Suci setelah mandi bisa disebut juga dengan suci dari hadas, besar apa kecil? Hadas besar, ya. Kalau disebutkan nawaqid al-wudu, yang membatalkan wudu, berarti suci dari hadas kecil, ya. Nah, itu dia. Nah, di pagi ini tentang salah satu masalah yang perlu diangkat. Memang tidak semua kitab ini kita bahas satu persatu, ya. Ada yang kita ulas muta'ammik secara lebih dalam, ada yang secara mujaz, ya, secara ringkas saja. Karena kalau ringkas itu bisa jadi karena sudah umum kita ketahui, termasuk persoalan perdebatan. Memang di dalam Bidayatul Mujtahid ini memang membahas tentang perdebatan. Kemudian tentang bagaimana itu bisa terjadi pendapatnya, kan gitu. Dan kemudian kajian tentang istidlal, bagaimana kok sampai begitu cara menyimpulkannya. Nah, itu yang akan kita dalami. Tapi kalau yang sudah umum dan hampir sepakat, mungkin itu sekilas saja. Nah, adapun yang kita bahas pada hari ini, ini kebetulan alhamdulillah biasanya banyak anak-anak kita ini nggak ada, jadi cocok. Ini agak pembahasan orang dewasa. Yang mana di bab ini ada satu poin penting nanti kita dapatkan tentang bagaimana itu bisa terjadi agar kemudian
kita mendapatkan ma'rifat yang pengetahuan yang tasawur yang ijmali, ya, tasawur yang global, sehingga ini bisa kita jadikan semacam tambahan pengetahuan kita dalam bertafakuh, ya. Karena belajar bidayah ini kan tentu dimaksudkan bukan hanya tahu tahu tata cara dalam artian langsung mau diamalkan, ya. Seperti kita mungkin dulu belajar fikih waktu kecil, ya, pokoknya dihafalkan, dikerjakan. Nah, enggak perlu diketahui bagaimana alasannya. Tapi karena kita belajar bidayah ini, kita belajar tentang termasuk alasannya agar kita bisa mendapatkan satu format kaidah atau dasar-dasar berpikir fikihnya, ya, dasar berpikir fikihnya, agar ini bisa menjadi memang nggak otomatis kita menjadi seorang mujtahid gara-gara misalnya kita mendapatkan satu kaidah, tetapi meningkat kemampuan kita dalam hal patokan dalam berfikih. Dan kita semuanya itu dalam rangka diantaranya adalah agar kita beramal itu dengan konsep yang jelas, basirah. Kemudian yang kedua, agar wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, ya, bagi seseorang yang diinginkan Allah baginya kebaikan, dijadikannya orang itu faqih dalam agamanya. Dalam kajian para ulama, yufaqihu fiddin itu ya memang diantaranya adalah terutama kemampuan dia di dalam fikih, ya. Kemampuan fikih itu bukan masalah dia mampu menghafal urutan, tetapi mengapa dia dibuat begitu, ya. Makanya ulama atau imam mujtahid yang dikenal sebagai dan itu yang diakui oleh Imam Syafi'i, ya, kalau udah cerita fikih ya guru besarnya adalah Abu Hanifah. Mengapa? Karena Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah itu atau muassis dari mazhab Hanafi itu memang karena kuwatan nazar, ya, kemampuan beliau dalam hal nazar. Nazar itu mencerna masalah dan kemudian mengelaborasi dalil. Nah, ini punya asbab, di antara asbab itu memang beliau dulu berbanyak berkiprah, bukan seperti Imam Malik. Yang Imam Malik itu berada di Madinah, hadis itu banyak, untuk mencari jawaban tuh mudah, dia langsung kepada dalil. Tapi beliau kadangkala harus bekerja keras untuk menjadikan ra'yu, ya, cara berpikir itu sebagai dasarnya. Nah, makanya kemudian Imam Ibn Rushd ini seorang filosof, ya, seorang filosof, lebih dikenal sebagai filosof, bukan ahli fikih, maksudnya bukan kalangan fikih gitu, sebagaimana Imam Syafi'i mujtahid mutlak, ya, seperti misalnya Imam Nawawi, yang kalau disebut Imam Nawawi terbayang kepada kita fikih gitu. Tapi kalau Imam Ibn Rushd terbayang kepada kita filsafat. Tetapi filsafat inilah yang biasanya menjadi dasar yang kuat bagi orang bertafakuh gitu, ya, karena nazar. Nah, itu dia. Dan dari filsafat itulah kemudian berkembang pemikiran kritis, ya. Kritis itu bukan kritis maksudnya orang mau masuk UG di rumah sakit, ya, udah kritis, bukan. Kritis itu artinya nggak langsung terima gitu, ya, nggak langsung terima. Jadi ini juga kita bisa menjadi pelajaran buat kita untuk begitu banyaknya sekarang sumber pengetahuan itu di internet, banyak begitu buka, ya, AI juga ada gitu kan.
Tapi kita kadang masih tersisa, ini gimana ini gitu. Lalu kemudian kita dituntut untuk tidak langsung begitu saja mempercayai, ikuti sampai kemudian hati kita menjadi tenang karena dua hal. Ya, satu karena benar-benar kita mendapat gambarannya yang utuh. Nah, itulah tasawur namanya, itulah yang kita dapatkan dari manfaat mengkaji ini. Baik. Nah, ini adalah bab tentang mandi junub. Ya, tentang ukuran atau kapan disebut seseorang itu harus mandi karena alasannya adalah hubungan suami istri. Ya. Jadi kira-kira pertanyaannya, kapan atau apa patokan untuk seseorang itu dikatakan harus mandi? Kira-kira itu pertanyaannya, ya. Kapan batasan? Kalau dibilang kapan, mudah-mudahan jawabnya pokoknya dalam keadaan dia junub sesuai dengan ayat. Tetapi indikator atau patokan dia untuk harus mandi agar kemudian suci dari hadas apa ini bahasan kita berarti? Hadas besar. Maka inilah yang kita bahas. Baik. Di dalam Al-Quran, ya, asal daripada bahasan ini adalah firman Allah Ta'ala dalam satu ayat yang agak panjang di dalam surah Al-Ma'idah, ya, yang saya terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau melaksanakan sholat, ya, nggak dijelaskan lagi mau, tapi kenapa dia ayatnya kumtum? Nah, ya, ternyata bahwa di antara maknanya sholat itu bukan cuman hanya pada saat proses, maksudnya kesadaran mau kita menghadap Allah itu, ya, bukan ketika takbir saja, tapi mulai kita dari melangkahkan kaki itu niat. Bukan niat, kalau niat nanti urutan. Qasdu, keinginan kita untuk menghadap Allah itu dibangun udah lebih jauh daripada saat kita menyebutkan atau melafazkan takbiratul ihram. Ya. Nanti ada hubungannya juga dengan bagaimana kita istihdar waktu shalah, ya, menjaga menunggu-nunggu gitu. Nah, itu dah bagian daripada itu. Baik. Idza qumtum ilas shalah, ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan kemudian sapulah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah, di sini kalimat berikutnya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Dan kalau kalian junub, maka bersucilah. Ya. Dan bersuci ini dalam kajian fikih yang dimaksudkan itu adalah al-ghuslu. Ghuslul janabah, ya, mandi junub atau mandi wajib atau mandi besar, ya. Kemarin bahasan kita tentang tata caranya kan begitu. Nah, sekarang ini yang membuat asalnya. Kalau di ayat itu bunyinya tegas, wa in kuntum. Nah, apa junub itu? Apa junub, Pak? Yang kalau disebut junub bayangan kita apa, Pak? Mandi besar. Iya, maksudnya kenapa suruh mandi besar? Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub itu apa? Hubungan suami istri. Ada yang lain?
Ya, junub, mimpi, mimpi dapat uang, junub. Keluar maninya, ya, junub. Nanti ini banyak masalah di situ tuh. Ada mimpi dia yang mengarah situ, tapi nggak ada bukti. Kalau nggak ada bukti gimana itu? Nah, nanti ya sesudah ini cabang-cabangnya. Iya kan Pak? Nggak ada buktinya, cuman itu. Ini ukurannya kejadian waktu mimpi apa atau bukti. Sebaliknya ada bukti, tapi nggak ada kejadiannya. Nah itu juga nanti akan agak pelik itu. Tapi peliknya itu tidak apa-apa. Kita akhirnya mendapatkan gambaran yang utuh dalam bertafakur. Nah sekarang ini dulu. Jadi kalau kalian junub maka bersucilah. Berarti tadi khurujul manni, ya kan gitu? Inzal dalam bahasa fikih itu yang lebih apalagi disebut dengan inzal. Inzal itu turun, proses turun. Nah, waktu disebut kita gunakan kalimat itu ya Pak ya. Inzal, walaupun nggak ada nih biasanya ramai anak-anak sini. Awak agak sungkan juga kalau orang tua membahas ini. Ya inzal. Kalau di yang Bapak sebutkan inzal, kalau Bapak gimana? Inzal Pak, junub tuh. Udah mulai. Nah, disinilah penting kita lanjut ya Pak. Wa in kuntum junuban fattahharu, ya. Nah, Imam Ibn Rushd itu mengungkap ada dua pendapat besar, ya, dua pendapat besar tentang mandi junub ini. Satu pendapat mengatakan enggak pun inzal, ya, tidak pun inzal. Yang kira-kira hadisnya begini. Nah, hadisnya dulu yang diungkapkan mungkin lebih biar jelas. Ikhtalafas sahabah, kata beliau, ya. Ini yang berbeda pendapat adalah sahabat. Enggak kaleng-kaleng. Ya. Radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Faminhum man ra'a, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa mandi wajib itu wajiban, ya, wajib fil tiqail khitanaini, bila bertemunya dua khitan. Nah, bertemu, pokoknya ketemu. Iya. Bertemunya dua alat kelamin. Nah, gitu. Tentang kata khitan ini pun luas ini penjelasannya Pak. Misalnya di dalam kitab Al-Muhazzab nih, yang mana yang disebut khitan. Tapi kita nggak membahas itu ya. Kita membahas tentang dasar pikirnya. Jadi kalau mau ditanya nanti baru dijelasin. Faminhum man ra'a wajiban fil tiqail khitainaini anzala aulam anazala aulam yanzil. Apakah itu bahasa apanya ejakulasi, ya, ejakulasi atau tidak, ya, sama ada ejakulasi atau tidak. Dan satu lagi mengatakan, ya, sebahagian zahaba qaumun, itu ijab wajibnya itu ma'al inzal faqat. Kalau dia maksudnya keluar spermanya, kalau enggak tidak. Ya. Mungkin yang pendapat yang kedua ini, itulah tadi waktu ditanya apa junub itu, keluar inzal. Ya kan Pak? Nah, junub. Ada mimpi dia berhubungan, enggak keluar dan tidak ada bukti.
Ya, dibukti, diperhatikan di kaca pembesaran, tengok nggak ada bukti, buka nggak ada pula. Kalau tua-tua nggak ada bukti lagi Pak, nggak ada junubnya. Kenapa? Karena kacamatanya perlu kacamata nggak? Tadi kan jumpa dua kelamin. Jadi kalau nggak ada yang keluar kan berarti nggak ada junubnya. Iya, betul. Udah lama nggak junub maksudnya. Allah. Iya. Baik Pak. Ya. Nah itu dia. Baik. Nah, dasar perbedaan ini, masuknya ke hadis ya Pak ya. Dasar perbedaan ini adalah pertama diambil yang mewakili ya Pak, mewakili yang pendapat pertama. Ini hadis Abi Hurairah. Nah, ketika disebut Abu Hurairah, orang umumnya ini kayaknya kalau misalnya dia pendukung pendapat ini, makin kuat kita ini. Kenapa? Abu Hurairah kan paling banyak bersama Nabi. Nah, gitu. Bunyi hadisnya adalah annahu qol, ya, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi bersabda, idza qa'ada, apabila seseorang kalian qa'ada, duduk. Nah, ini pakai bahasa kinayah pula. Bahasa apa itu? Bahasa halus, sindiran. Tapi diharapkan dipahami. Makanya kalau sama anak-anak ini susah ya memahami hadis ini. Idza qa'ada baina syu'abiha al-arba', apabila seorang suami di sini, memang enggak ada kata suami di sini, tapi tambahkan kata suami. Wa idza qa'ada baina syu'abiha al-arba', apabila dia duduk di antara cabangnya yang 4. Nah, cabang siapa itu? Istri. Ya. Ini hadis yang pertama baru didengar atau udah yang kesekian kalinya Pak? Baru dengar kalimatnya ya. Terus saja, baik. Wa idza qa'ada baina syu'abiha al-arba', duduk di antara cabangnya yang 4. Nah, para ulama berbeda-beda nih. Cabang yang 4 ini apa? Ada yang menyebutkan cabang 4 itu 2 tangan 2 kaki. Ada yang memaksudnya itu adalah 2 paha dan 2 betis, gitulah kira-kira. Yang pertama diperluas, yang kedua dipersempit. Oke ya. Tapi kata Imam Nawawi, itulah memang Rasul menggunakan kalimat ini yang dirasa sudah dianggap bisa dipahami gitu ya prosesnya. Itu di dalam riwayat Sahih Bukhari ya, nomor 291. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, juga sahih ya, dengan kalimat lain ya. Kalimatnya itu adalah sesudah kata syu'abiha al-arba' itu ada wajahada biha, dan berjihad dengannya. Jahada itu ya jahada ya, jahada. Artinya bersungguh-sungguh, artinya dalam posisi jima, kira-kira begitu. Dalam posisi, bukan akan ya, tapi sudah memulai proses jima. Kemudian saya lanjutkan hadis Imam Abu Hurairah tadi. Wa alzaqal khitana bil khitan ya, bil khitani ya. Lalu disebutkan alzaqa itu bertemu ya, bertemunya memang bertemu kontak. Jadi bukan kayak kita ketemu orang, saya ketemu di jalan tapi belum salaman, itu ketemu juga. Bertemu salaman lagi. Bertemu salaman lagi ya. Nah, ini bertemunya salaman gitu, kontak. Jadi bukan aku ketemu dia, bukan ya. Nah, 2 khitan. Maka kata Nabi, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi.
Dah bisa dapat ya kan Pak? Nanti kalau tanya kita biar supaya nggak ngulang-ulang, itu hadis Abu Hurairah gitu nyebutnya ya. Wal haditsul akhar, hadis yang lain itu adalah hadis tentang ketika Utsman, maksudnya adalah khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, annahu su'ila, waktu dia ditanya. Nah ini nanti gini, perhatikan redaksi hadisnya. Dari redaksi hadisnya aja kita nanti bisa akan mendapatkan clue-nya. Ya Pak. Dan nanti faqis alaih ghairuh. Nah, gitu juga gunakan nanti semua masalah-masalah fikih. Ya. Lalu yang kedua, tokohnya Utsman bin Affan. Ada orang yang bilang, ini ketika Utsman bin Affan yang memberi komentar, kayaknya lebih kuat Abu Hurairah ini gitu. Kalau Utsman bin Affan, beliau itu bukan lebih kepada fikih tetapi birokrasi, kira-kira begitu. Tapi itu kesimpulan yang tentang birokrasinya iya, tetapi untuk menyebutkan bahwa itu dasar untuk kita memilih pendapat enggak juga kuat. Itu hanya bantuan-bantuan kecil saja. Annahu su'ila, ya, ketika dia ditanya, faqila lahu, lalu dia ditanya, atau yang kalimatnya kurang lebih, ara'aitar rajula, wahai Utsman. Nah gitu pertanyaannya, ada orang bertanya kepada Utsman bin Affan. Dan riwayat ini sahih. Oleh Imam Bukhari, hadisnya yang bernomor 179, dan juga Imam Muslim, ya, hadis yang ke-300-an, ya, 340-an gitulah, 340. Nah, beliau ditanya ya, ara'aitar rajula, adakah engkau, apa pendapatmu? Ara'aita, bagaimana engkau telah melihat? Maksudnya bagaimana wawasanmu tentang ar-rajula, ya, seorang laki-laki, idza jama'a ahlahu, apabila dia jama'a ahlahu, ya, mengumpulkan, jama'a itu berjima ya dengan ahlahu, dengan keluarganya. Dia menggunakan ahlan ya, tidak zauj. Jadi tolong jangan nanti pokoknya asal orang itu berkumpul sama saudaranya mandilah itu gitu. Ini kan kalau anak-anak baru dapat penjelasan hadis ini kan, apabila berkumpul dengan saudaranya maka dia harus mandi. Tidak, maksudnya itu jama'a ahlahu itu maksudnya berjima dengan istrinya, walam yumni, tetapi belum keluar. Itu pertanyaan. Faqala Utsman, yatawaddo, dia wudu aja, kama yatawaddo lis-shalah, sebagaimana dia berwudu untuk salat. Dari hadis ini kita pahami, kalau dia belum inzal maka udah wajib mandi. Menurut pendapat Utsman bin Affan, bukan menyuruh pendapat Bapak. Tadi katanya rajulun, laki-laki. Laki-laki. Enggak ditanyanya pula. Karena perempuannya kan basah itu. Iya, betul Pak. Harus juga mandi, tetapi mungkin termasuklah itu. Ini sekarang kita memahami hadis itu dulu Pak ya. Nanti baru cabang-cabangnya, furuk-furuknya. Ini dasar yang umumnya dulu. Ya kan Pak? Berarti menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apa? Tidak mandi, cukup wudu. Nah, yang kedua inilah jadi dasar pendapat yang mengatakan tadi tidak mandi, wudu aja. Wudu ya, tambahannya itu wudu. Lalu pendapat ini seakan, yang kedua maksudnya, seakan dikuatkan dengan hadis lain ya, tentang persoalan
mandi wajib ini, yaitu apa? Al-ma'u minal ma'i. Ya, al-ma'u minal ma'i. Air dari air. Itu maksudnya gini. Itu tentang hadis riwayat lain yang menyebutkan wajibnya mandi itu diwakili dengan kata air, alma, ya air. Air yang pertama itu adalah air untuk mandi, minal ma, berasal dari air. Air yang dimaksud apa? Sperma. Jadi kapan dia harus ketemu air untuk mandi? Apabila ditemukan sperma. Gitu. Alma minal ma itu hadisnya juga sahih. Udah dapat Pak ya? 3 hadis. Yang gara-gara 3 hadis ini, apa yang terjadi? Berbeda pendapat di kalangan jamaah Masjid Al-Furqan. Di kalangan sahabat. Nah, di antara sahabat yang berpendapat yang kedua, saya nggak ingat ada catatannya, ya. Itu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Itu sahabat terkenal nggak Pak? Iya ya, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, lalu dilanjutkan. Lalu Imam Ibnu Rushd, ya, melanjutkan komentar beliau atas peristiwa ini. Nah, jadi kita menggunakan pendapat atau apa yang sudah dihasilkan oleh Imam Ibnu Rushd untuk bisa memahami masalah ini. Jadi Imam Ibnu Rushd itu penuntun kita, ya, penuntun kita untuk mudah masuk ke masalah. Nah, jadi berjasalah Imam Ibnu Rushd ini sama kita. Walaupun memang karena beliau tidak dikenal sebagai seorang fuqaha, ya, lebih kepada seorang filosof. Ada yang menyebutkan kadang beliau mengutip pendapat yang mungkin misalkan tidak akurat dalam beberapa peristiwa, ya. Memang ada saya temukan waktu membahas tentang lupa, ya. Jadi tetapi kekuatan nazar beliau yang menjadi patokan kita, ya, yang menjadi kepentingan kita membaca pikiran-pikiran Imam Ibnu Rushd. Tapi dalam kasus ini, ya, beliau nggak salah. Maksudnya nggak salah itu memang ada 2 pendapat itu, dan kemudian masing-masing diwakili oleh kelompoknya dan hadisnya, begitu. Nah, kata beliau, sebab ikhtilaf ini terjadi adalah karena ta'arudul ahadis, ya, pertentangan antara hadis yang disebutkan tadi. Warada fi dzalika haditsani sabitani ittafaqa ahlus sahih ala takhrijihima. Jadi saya ulang lagi sedikit bahwa pendapat itu terjadi karena ada 2 pertentangan, ya, 2 pertentangan kubu besar dari hadis-hadis yang hadis itu sabit. Sabit itu berarti benar adanya, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ittafaqu ahlus sahih, dan semua beliau menyebut ahlus sahih, ya. Nah, tentang apa yang dimaksud dengan ahlus sahih menurut Imam Ibnu Rushd ini, itu yang belum saya kejar, ya. Ketika beliau mengatakan ittafaqu ahlus sahih. Tapi yang pasti orang-orang yang sudah tepat dan benar untuk menilai hadis ini bahwa kedua hadis itu apa? Hadis sahih. Ya. Untuk mentakhrijnya.
ya untuk mengeluarkannya, baik mengeluarkan untuk menceritakannya atau menuliskannya di dalam kitab-kitab hadis yang disebut tadi, Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Lalu kata Imam Ibn Rushd, ini yang saya maksudkan. Maka akhirnya kemudian para ulama di dalam menyelesaikan hadis ini menggunakan berbagai pendekatan. Ya. Yang pertama, madhabun naskhi. Madhab yang, jadi gini Pak, kalau ketemu dua hadis yang bertentangan, pertama yang harus kita lakukan menurut para ulama itu ada 3 atau dalil yang bertentangan. Pertama, al-jam'u. Al-jam'u itu menggabungkan dua hadis menjadi satu pengertian, ya. Atau at-taufiq, ya, sama-sama saling mengokohkan. Atau yang terakhir itu adalah mentarjih. Mentarjih itu memenangkan satu, meninggalkan yang satu. Ya, meninggalkan itu bukan artinya tidak menganggap itu sahih. Ya, ini kasusnya hadis sahih. Tapi pemahaman yang mana yang benar untuk dipahami, kira-kira begitu. Contoh hadis yang perlu dijalani dengan 3 metode ini. Misalnya kita menemukan hadis tentang kemutlakan musbil. Musbil itu apa? Memanjangkan pakaian sampai ke mata kaki. Ya. Disebutkan di dalam riwayat bahwa orang yang memanjangkan pakaiannya sampai ke mata kaki, ya, itu disebutkan di dalam riwayat itu Allah itu wala yanzuru ilaihim. Ya, Allah itu enggak akan melihat mereka nanti di hari kiamat, walahum adzabun alim, ya, azab yang pedih. Dah, gitu kalimatnya. Bagi siapa? Bagi yang memanjangkan pakaian sampai ke mata kaki. Nah, sekarang kalau pakai sarung jarang itu di mata kaki karena lipatannya kan susah. Kalau dia di bawah kaki itu mudah melorot, ya, kecuali pakai tali pinggang. Tapi kalau naikkan di atas mata kaki dia kuat ikatannya walaupun nggak pakai ikat pinggang. Nah, kalau pakai celana panjang ini, umumnya kalau saya tengok begitu, umumnya rata-rata kita memakai sampai ke mata kaki, ya kan Pak? Mata kaki. Gak ada masalah itu Pak. Gak ada masalah itu mata kaki. Enggak tahu. Iya. Ya pokoknya awak tenang aja lah, ya kan. Atau karena nggak tahu hadis itu Pak. Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat. Iya, itu memang khilafiyah. Memang ini bukan untuk diperpanjang tetapi untuk diketahui, bahwa enggak, sekarang dari hadis itu menyebutkan apa? Bagi mereka azab yang pedih. Hadis itu kan ini mau mengelaborasi hadis, ya kan? Kalau itu yang dipakai, maka kalau kita mau taat lah begitu dan jaga-jaga nih, jangan sampai aku masuk api neraka. Udah banyak infaknya, sedekahnya, tapi gara-gara ini masuk pula aku. Gitu kan? Maka kita naikkan lagi kan Pak, betul? Ya, kita naikkan. Jangan pula udah habis semua gara-gara ini kena pula, kena pasal yang kecil tapi langsung gol, kira-kira gitu. Baik. Tetapi ada dalam riwayat-riwayat lain, ya. Satu di antaranya, la yadkhulul jannah man jarra thawbahu khuyala. Tidak akan masuk surga orang yang memanjangkan pakaiannya sampai ke memanjangkan pakaiannya khuyala karena sombong. Nah, gitu. Karena sombong. Ada kata kuncinya karena sombong. Nah, kalau begitu Bapak pakai hadis yang mana? Yang pertama apa kedua? Kan ta'arud tuh kan Pak? Iya, ta'arud itu bertentangan. Kan bertentangan tuh kan? Satu panjang masuk neraka, satu
tidak masuk panjang karena sombong kan gitu, ta'arud, bertentangan. Nah, karena dia bertentangan, Bapak pakai yang mana? Hah? Tetap yang pertama. Kenapa Pak tetap pertama? Itu kan begini Pak Ustaz. Iya. Ada hadis itu lahir karena kejadian. Ada karena memang anjuran. Jadi itu yang kita harus tetapkan. Itu pada saat terjadi kejadian itu Rasulullah menyampaikan sesuatu sehingga itu mengatakan itu adalah nggak boleh. Sombong itu tadi kalau dia menggunakannya panjang, mengerek tanah misalnya begitu, dengan gagah gayanya berjalan di depan orang lain. Iya, itulah karena sombong berarti. Itu yang nggak boleh. Sehingga larinya panjang kain itu menjadi nggak boleh semuanya. Itu yang makanya saya pikir payah juga itu membahasnya. Saya mampu membahasnya itu, tapi nggak usah di sini. Iya. Nggak apa-apa Pak dibahas di sini. Ini pembahasan di sinilah kita membahasnya. Jadi inilah misalnya kalau bertemu dua hadis yang bertentangan, itu kita apakan? Gitu pertanyaannya Pak. Mau digabungkan, nggak kena dia. Nggak mungkin satu peristiwa dalam dua keadaan dalam satu peristiwa. Dia harus memilih. Maka di antara metode menggabungkan, metode mempertemukan adalah mencari mana yang dia masih bersifat mutlak, mana yang sudah dirinci. Nah, gitu Pak. Itu usul fikih begitu Pak. Mutlak, muqayyad namanya. Jadi nanti Pak apa namanya? Ya Allah saya lupa Pak. Jadi begini Pak. Bentar, Pak apa Pak? Pak Rajali. Jadi Pak Rajali, ini tambahan nih Pak. Nanti diantaranya kalau misalnya Bapak, kan ini ya yang sombong itu, yang Bapak pedomani kan. Nah nanti gini bilangnya Pak, itu yang hadis yang kalian gunakan itu masih mutlak. Yang saya gunakan ini sudah muqayyad. Bila ada bertemu mutlak dengan muqayyad, menurut ulama usul dimenangkan yang muqayyad. Saya punya ilmu, belajar ilmu untuk diri sendiri karena saya berustaz. Iya, gimana Pak? Kalau Bapak, mana tahu renungan Bapak ini menjadi kaidah baru. Saya bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya belajar. Karena begini tadi saya mau bilang, kalau seandainya dibahas ini cerita yang Bapak ceritakan itu zaman Rasulullah, itu beda dengan zaman setelah Rasulullah. Berarti kalau zaman Rasulullah itu sahabat, itu sahih. Tapi kalau ini yang membahas antar ulama, berarti kan sumbernya kan macam-macam. Jadi kan tidak bisa kita pegang 100% kebenaran dari pembahasan ini. Ilmu yang dari seseorang datang itu kan ilmu menyatakan bahwasanya memahami ilmu yang saya tulis, kitab yang dia tulis. Tapi sumber dia tulis itu dari mana kan kita nggak tahu. Makanya kalau sahabat yang membahas tadi itu yang mau ceritakan, kita dan tidak ada pembahasan sahabat dari Rasulullah. Gitu. Tidak ada pembahasan sahabat yang Rasulullah karena Rasulullah masih hidup, gitu. Tapi kalau setelah Rasulullah ada pembahasan ulama-ulama berapa masanya gitu. Iya. Sumbernya kan akan berbeda. Nah, itulah dia. Ini kita mau mengetahui ini, Pak. Ya, perbincangan mereka itu sampai nanti kita temukan terakhir kesimpulan dari apa yang diulas oleh sahabat, ulama seterusnya. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang dibahas oleh seorang ulama murid-muridnya kita memahami itu benar, itu kan nggak ada salahnya. Iya, bagus Pak. Memang inilah kita akan diantarkan dari apa yang mereka ulas. Yang penting kita setelah memahami sebuah dogma ataupun doktrin kita bilang tadi, jangan kali tidak buka pikiran kita untuk membahas yang benar lain. Kan begitu? Benar. Memang kita tidak akan membahas kebenaran yang lain, tapi kita harus tahu dari mana jalan mereka menyimpulkan itu sebuah kebenaran. Lalu kita pun juga harus kokoh nih kebenaran kita ini. Kekokohannya apa? Ini yang saya sebutkan ini tadi. Kalau ketemu dua pertentangan, dua hadis, ada yang mengatakan apapun ceritanya, akhirnya katanya memanjangkan itu tetap tidak, ya tak boleh. Akhirnya berubah statusnya dari mungkar menjadi makruh. Ada yang begitu, berubah pendapatnya.
Ada yang mengatakan nggak ada masalahnya nanti kalau kita panjang, karena hadis yang panjang itu merinci daripada apa yang masih global. Nah, ini tadi tentang yang musbil tadi Pak ya, ini hanya contoh tentang panjang memanjangkan, bukan tentang hadis ini. Tapi itulah dia. Jadi kalau nanti, dan mayoritas para ulama, bila ada dalil yang mutlak, datang yang muqayyad, yang merinci tentang memanjangkan pakaian tadi, yang merincinya mana? Sombong. Nah, bagi yang menggunakan kata sombong, sombongnya itulah yang menjadi alasan. Itulah sebabnya maka Abu Bakar tuh pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku cemana ini gitu. Ya mungkin Abu Bakar kan orang berduit nih kira-kira ya. Jadi pandangan beliau tentang berpakaian yang bagus itu agak penting sama beliau ya. Jadi beliau bertanya, gimana ya Rasul, aku pakaiannya begini. Lalu kata Rasul kepada Abu Bakar apa? Engkau bukan termasuk orang yang sombong. Nah berarti ini hadis ini menguatkan hadis yang kedua ya, tentang memanjangkan. Nah, ini hanya contoh. Kalau ketemu dua bertentangan, maka salah satu jalan keluarnya kalau bisa dipertemukan, digabung dia, tetapi menjadi satu pengertian yang saling menguatkan. Nah, menguatkan apa? Bahwa ini masih global, ini sudah rinci. Oke. Ya, mutlak, muqayyad. Apa kalimatnya Pak Razali? Mutlak, muqayyad. Nah, sekarang masuk kembali ke hadis ini. Jadi bertentangan nih. Akhirnya para ulama mencari-cari, ketemu jawabannya Pak tentang junub ini. Ya. Dan Imam Ibn Rus juga sudah menyimpulkan, membantu kita, bahwa salah satu, ini disimpulkan aja karena sudah 6.15. Kata Imam Ibn Rus, salah satu pendapat, dan ini yang paling kuat, adalah menggunakan madhabun naskhi. Nasakh itu artinya menghapuskan. Menghapuskan itu bukan maknanya dihapuskan ayat hadisnya hilang gitu, tidak. Tapi maksudnya adalah menghapuskan hukum yang sebelumnya kepada hukum yang baru. Ya. Jadi singkat cerita, bahwa hadis tentang Utsman ibnu Affan, ya tadi Utsman bin Affan yang pendapatnya mana itu tentang masalah junub itu? Kita ingat lagi. Cukup berwudu kalau tidak inzal, ya. Beliau mengatakan, ya, akhirnya ulama mayoritas itu menggunakan pendapat yang pertama. Mekanismenya apa? Bahwa hadis atau hukum yang ada yang disebutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan itu adalah pendapat yang lama. Ya. Lalu bahwa khitan atau inzal atau tidak inzal tetap harus mandi, itu pendapat yang terbaru. Ya, artinya menafikan pendapat yang lama, ya, sebagaimana yang dipakai atau disampaikan oleh Utsman ibnu Affan. Jadi bukan masalah utamanya bukan karena mereka salah dalam nazar itu berfikirnya, tetapi mereka disebutkan oleh para ulama belum bertemu dengan hadis yang menyebutkan bahwa walaupun tidak inzal tetap harus mandi. Itu dia. Nah, kalimat beliau begini.
Fal jumhur, mayoritas ulama. Nah, jadi pendapat pertama itu pendapat siapa itu? Mayoritas ulama. Yang mana itu? Walaupun tidak keluar sperma, ya. Pokoknya asal sudah bertemu, ya, wajib mandi. Ya, bertemunya itu bertemu salaman, bukan bertemu kayak orang dari jauh, ya. 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 Itu mengatakan anna hadis Abi Hurairah nasikhun li hadithi Utsman. Bahwa hadis Abu Hurairah itu membatalkan hadisnya Utsman bin wa minal hujjati lahum ala dzalika, dan sebagai hujjah mereka untuk menguatkan pendapat itu, ya, ma ruwiya an Ubay bin Ka'ab, apa yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab ini? Inilah tadi yang saya sebutkan, yang tadinya Ubay bin Ka'ab itu berpendapat seperti ungkapan dari hadis Utsman, ya, cukup wudu aja. Tapi kemudian Ubay merevisi informasinya. Tuh makanya Pak, kalau mau belajar fikih jangan buka buku hadis, tapi buka buku fikih. Ada nggak orang buat kajian atau buka hadis, buka kajian fikih tapi yang dibuka hadis? Ya? Tapi begini Ustaz, buka fikih itu nggak tahu kenapa kita harus mandi junub. Inilah dia. Oh nanti Pak, kalau memang mau ditanya lagi. Maksudnya saya hanya ingin mengingatkan kita, begini maksudnya Pak. Kalau kita cuma buka buku hadis, ya, apalagi baru ketemu hadis pertama kayak hadis Abu Hurairah tadi, itu kan nggak ada penjelasannya Pak, seperti penjelasan Ibnu Rusini. Kalaupun mungkin ada hadis nanti yang mengkoreksi, kita baru ketemu nanti di hadis nomor berikutnya. Ini kan nomornya kan berbeda nih. Tapi udah kita kadung ngeluarin pendapat. Alih di pertemuan ketiga lanjutannya, oh bapak-bapak, pendapat kita yang pertama salah karena datang hadis yang berikut ini. Paling begitulah bilangnya kan. Tapi kan koreksinya lama kali. Iya kan Pak? Gitu. Ya sebetulnya saya mau memesankan itunya dari kajian ini. Ya. Jadi janganlah belajar kita bahas fikih pakai buku hadis, tapi belajarlah pakai buku fikih. Nah lalu ada buku hadis namanya Subulus Salam. Buku hadis tuh kumpulan hadis, hadis-hadis hukum. Kalau mau membahas buku Subulus Salam harus pakai Bulughul Maram, hadis kumpulan hadis Bulughul Maram oleh Imam Ibnu Hajar. Maka harusnya diikut sertakan minimal membahas syarahnya yang itu fikih. Apa namanya? Subulus Salam. Ya, Bulughul Maram kumpulan hadis. Kita ada orang bilang, udah nggak usah pakai buku Subulus Salam, itu kan ulama. Kita fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kita langsung aja ke Quran dan hadis. Apakah maknanya langsung ke Quran hadis kayak kita langsung baca buku hadis? Tidak begitu. Tapi begitu ada masalah, rujuknya ke hadis. Nah yang ngantarin kayak gitu, sebaiknya yang mengantarkannya adalah ahli fikih. Kalau disebut ahli fikih itu bukan maksudnya saya, tapi ke kitab fikih. Gitu. Nah jadi kata Ubay bin Ka'ab, Maruya an Ubay bin Ka'ab annahu qala, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ja'ala dzalika rukhsatan, Rasul menjadikan itu sebagai rukhsah, keringanan fi awwalil Islam. Ya, pada awal Islam. Tsumma amara bil ghusl. Lalu kemudian summa itu kemudian. Nah, summa dengan fa kan beda. Fa itu lil faur, summa itu langsung. Tapi ini summa, tapi kemudian ada jeda waktu, fase. Ya, summa amara bil ghusl. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, Imam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Riwayat itu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, fikihnya udah dapat kita ya.
Jadi kalau orang berhubungan walau belum inzal tetap mandi. Tetap disebut junub apa enggak? Enggak berani. Tadi keluar, ini sekarang masuk. Gimana tuh? Tetap disebut junub apa enggak tuh? Nah, itulah junub. Junub itu tadi pengertiannya banyak. Ya, mimpi keluar dan berhubungan meskipun tidak keluar, junub. Lalu kalau ayat tadi pertama waktu saya bacakan wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub maka bersucilah, seakan-akan yang pertama itu yang kita bayangkan mendengar hadis itu junub itu adalah keluar. Padahal setelah melihat hadis-hadis ternyata definisi junub itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Nah, ini pelajaran kedua. Tetapi sekarang sudah mengecil. Jangan seperti orang ingkarus sunnah. Pokoknya Quran, hadis hadis itu dulu pada masa banyak sekali ada hadis maudhu, udah kita tinggalkan aja, kita kepada pokok-pokok Quran. Ada itu pendapat itu? Ada, masih ada sekarang tapi nggak besar, udah berkurang tapi dulu banyak. Ya, itu pula lah nanti yang akhirnya bilang yang berubah-ubah itu nanti fikihnya. Termasuk fikih kalau nanti kurban itu nggak usah kita ganti aja dengan beasiswa. Iya kuat loh. Atau hakikat daripada haji itu nggak mesti harus ke Makkah Madinah. Nah, itulah dia. Nah, itu karena bermain di wilayah ayat-ayat Quran semata. Kita jangan begitu. Ya. Ya, Allah dan Rasulnya. Karena Rasul itu yang menjelaskan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita berada di penghujung peristiwa ini. Nanti sahabat-sahabat itu banyak sekali berpendapat begitu, dikoreksi. Nah, tolong jangan sampai kita dapat yang belum terkoreksi gitu loh maksudnya. Gara-gara belajar langsung ke hadis. Ya, Bapak Ibu. Nah, contohnya itu ini ada kasus misalnya Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud tentang tayamum bagi orang junub. Ya, tayamum bagi orang junub yang tidak mendapatkan air. Ya. Dahulu Imam Ibnu Mas'ud itu kalau ditanya, kalau orang junub ya Pak, junub dalam status yang kita sepakati terakhir itu, yang pokoknya keluar atau tidak keluar, junub lah. Entah dia karena mimpi ada bukti atau dia berhubungan walaupun belum turun. Kalau junub lalu dia nggak ketemu air. Imam Ibnu Mas'ud itu kalau kita junub nggak ketemu air ngapain Pak? Kalau memang mau harus sholat subuh nggak ada air, tayamum. Nah, dan dulu pernah ada juga guling-guling Pak, di pasir dia guling-guling. Iya, kata Rasul nggak gitu juga lah kata Rasul. Iya guling-guling Pak, nggak gitu juga lah. Bayangkan kalau kita cuma dapat pendapat yang guling-guling sampai hari ini. Nah, karena mendapatkan hadis itu gitu loh maksudnya, ya Pak. Nah, Ibnu Mas'ud waktu itu, ya benar, Ibnu Mas'ud ini perbincangan antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Musa. Awalnya cenderung tidak. Kalau kita misalnya kan tayamum kan Pak, tetapi beliau tidak merekom tayamum. Kenapa? Karena bisa jadi beliau berpikir tayamum ini kan tanazul, turun statusnya. Ya, dianggap tidak setara dengan mandi gitu. Itu pernah beliau berpendapat begitu. Ya, begitu juga Umar Ibn Khattab. Ya, ketika beliau belum mendapatkan riwayat dari Nabi SAW tentang perintah apa? Menghindari
wabah penyakit. Ini dulu waktu corona hadisnya ini muncul. Waktu mau pergi ke Amwas, ke Palestina, ke Quds Palestina. Ada wabah. Ya, Umar bin Khattab lanjut kita. Nah, gitu. Tapi diingatkan oleh sahabat, ya, bahwa Rasul itu kalau kita mampu menghindar dari situ, kira-kira umumnya begitu, maka hindari. Akhirnya disitulah Umar bin Khattab mengurungkan ya, perjalanannya untuk kembali karena di sana ada wabah gitu. Nah, itulah dia. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SAW, ya, jadi kesimpulan pentingnya nih, ya, saya nggak menyebutkan kasus-kasus yang lain, ya, betapa banyak beredar di kalangan sahabat ada koreksi pendapat-pendapat mereka. Tapi intinya bahwa perbedaan sahabat yang kemudian nanti bisa jadi pelajaran bagi kita adalah, ya, mereka itu bukan menolak sunnah atau menolak hadis, tetapi karena hadis belum sampai sebahagian kepada mereka. Itulah dia. Ya. Tapi memang nggak imbangnya itu Abu Hanifah. Walaupun beliau misalnya nggak ketemu hadisnya, tapi dengan kecerdasan beliau menangkap ayat itu bisa seakan-akan hadis itu telah sampai kepada beliau. Nah, itulah kehebatan beliau sebagai seorang yang mutafaqih, ya, seorang ahli fikih. Jadi biasa saja bila seorang alim itu berubah ketika dalil yang lebih kuat sampai kepadanya. Ya. Yang nggak lumrah itu kalau orang ngotot dari awal, ya, ya memang begini. Tapi waktu ada koreksi dia nggak mau bilang telah ada koreksi. Ya, diam-diam aja dia. Karena terlalu pro kepada kebenaran yang dipegangnya, tapi kemudian tidak menjelaskan ada perubahan pendapat. Imam Nasiruddin Albani, ya, Syekh Nasiruddin Albani, ya, kenal kita Pak, ya, ya, yang beliau ahli hadis kita sebutkan. Itu menulis ada hadis sahih, ada hadis dhaif, kan gitu. Tapi ternyata dalam kumpulan itu masih setelah diteliti ada juga yang harusnya dhaif sebenarnya, harusnya dhaif dibilang sahih atau yang sahih dibilang dhaif. Lalu kita dulu gandrung ke kitab itu. Saya bukan mau menyebutkan persoalan tentang setiap ulama itu luar biasa. Nah, tetapi dalam epistemologinya, dalam mencari kebenaran itu kita juga harus memperluas ini kita pencarian kita. Ya. Ibarat orang cari di Google, jangan difilter 1 sampai 10 pencarian. Kalau bisa semua pencarian. Nah, gitulah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita. Ya, apa yang terjadi di kalangan para sahabat, tetapi intinya bahwa masalah ini pokoknya asal junub baik turun atau tidak mandi. Nah, gitu. Baik. Terima kasih. Ya, balik lagi memang asalnya begitu ya kan Pak. Nah, tapi kita mengulas apa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Rus kepada kita. Baik, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Udah 2 kali kodenya ini. Bunyi dia. Nggak ada ya? Udah lihat Pak Jali ya? Lontong udah terhidang di depan kita. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasikin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna rizqan
wasi'an halalan thayyiban mubaraka wa anta khairur razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang disampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, terlebih ada kebenaran dan kita menjadikan kepada Allah. Ya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum.